lalu di atas kami tutup plastik. Berarti warnanya alami dari Alami daun semua Kak. situ. Iya, alami. Iya. Jadi ketika sudah ditutup plastik seperti ini, ya sudah kami palu pakai palu karet yang biasa dipakai pak tukang itulah. Iya. Ya, kuli Jawa ya, bisa dipakai kuli Jawa untuk masang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman media pelajar Lampung. Kali ini kita kembali lagi nih dengan media pelajar Lampung podcast. Kita udah lama ya nggak nyapa teman-teman sekalian. Nah sekarang kita kembali dengan tema yang sangat menarik dan bintang tamu yang juga sangat spesial. Biar teman-teman nggak penasaran bintang tamu kita ini siapa sih? Kita kasih waktu nih untuk kasih kesempatan untuk kakak memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Silahkan kak. Ya, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Damaragani. Halo Kak Dava. Hai Kak. Untuk panggilan biasa dipanggil Dava, tapi saya punya nama familiar di SMA, khusus di SMA negeri Kak. Jadi kalau saya di SMA negeri itu teman-teman apa ya, lebih sering manggil atau bahasanya apa ya, panggilan akrab gitulah Kak ya. Bisa dipanggil Kim Dava Kak. Kim Dava. Ya, Itu Kim Dava. artinya apa Kak? Kalau Kim Dava itu jujur dulu zaman SMP. Zaman SMP itu saya potong rambutnya kayak gini Kak. Oh. Jadi apa ya, seperti kalau teman-teman bilang itu opa-opa Korea itu Kak, Kim Jong Un. Ya seperti Kim Jong Un ya guys ya. Jadi seperti itu. Dari situ saya dibilang, "Wah, mirip Korea gitu kan." Terus dipanggil Kim Dava gitu. Kim Dava dan Jadi, itu melekat sampai sekarang Kak. Iya betul. Oke Kim. Kak, Kim Dava. Iya. Kita manggilnya Kim Dava, oke? Iya. Oke Kak, sekarang kan tadi udah Kak Dava menyapa teman-teman sekalian nih. Iya. Kita pengen kuak sedikit sih biografi singkat tentang Kak Dava. Ya. Oke Kak Dava, bisa diperkenalkan alamat, hobi dan Iya. kesibukan Kak Dava kali ini tuh apa selain kegiatan OSIS dan pembelajaran di sekolah? Untuk saya berdiri di kelas 11 ya. Iya. SMA Negeri 1 Kalirejo di jurusan IPA Kak. Untuk tempat tanggal lahir itu Sendang Mulyo. Sedang mulai. Buat teman-teman yang di Lampung Tengah pasti tahu Kecamatan Sendang Agung di situ. 4 Juni 2006. Ingat-ingat ya guys, kalau ada ulang tahun ya, 4 mampir ke Juni. IG-nya. Iya. Kenapa ulang tahun gitu? 4 Juni 2006. Iya. Untuk kesibukan saat ini ya di sekolah, di OSIS, lalu di Rohis juga Kak, alhamdulillah aktif. Di futsal sekolah juga aktif. Dan untuk keseharian di rumah ya seperti siswa sewajarnya lah Kak lah, beraktivitas ya layaknya siswa yang baik-baik lah Kak lah. Nggak aneh-aneh maksudnya seperti itu Kak. Tadi kan sudah sedikit tentang hobi dan kesibukan Kak Dava nih ya. Iya, Oh Kak. iya, teman-teman jangan lupa Kak Dava ini seorang ketua OSIS MAN 1 Kalirejo. Iya. Iya Kak. Tadi kan kita sudah membahas tentang biografi Kak Dava singkat, tapi nggak cuma itu aja teman-teman. Kita akan membahas lebih lanjut tentang MAN 1 Kalirejo, yaitu mengenai fasilitas, eskul, dan event-event kegiatan yang ada di sekolah MAN 1 Kalirejo. Iya Kak. Kak, aku mau kepo nih tentang pembelajaran di MAN 1 Kalirejo. Sistem pembelajaran di MAN 1 Kalirejo ini sudah online atau sudah memasuki offline nih Kak? Untuk sistem pembelajaran di SMA Negeri 1 Kalirejo alhamdulillah sudah 100% offline Kak. Offline. Ya ini kembali ke era new normal dan kembali ke full day Kak. Full day, Jadi semua kegiatan ekskul, pembelajaran itu semua sudah kembali ke taraf ke jam-jamnya Kak. Jadi yang mungkin kemarin hanya menggunakan shift ya Kak ya, seperti yang kita tahu bersama, pembelajaran menggunakan shift, lalu mungkin belajar hanya setengah jam, sejam itu sekarang sudah kembali ke semula Kak, ke tatanan awal lah seperti dulu lagi. Kan tadi kita menyinggung nih tentang pembelajaran online dan offline. Menurut Kak Dava, efektif mana sih pembelajaran online dan offline itu? Jadi gini Kak, kalau ngomongin positifnya ya apa ya, lebih milih mana kan Kak ya. Jadi ya kalau jujur saya lebih ke offline ya Kak ya, dan dampaknya itu offline itu jauh banget, jauh sangat
besar Kenapa daripada begitu, Kak? online Kak. Ya seperti yang kita tahu di pembelajaran offline itu apa ya? Siswa itu jadi bisa lebih interaktif dengan guru loh, Kak. Oh, iya. Yang tadinya dengan pembelajaran daring kita hanya sekedar diberi materi, merangkum, tugas selesai. Merangkum, tugas selesai. Pengalamannya seperti itu, Kak. Sedangkan sekarang kita sudah bisa tatap langsung dek gitu kan, depan-depanan dengan guru, lalu dengan ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Bisa berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan guru. Iya. Yang pasti pembelajaran offline itu buat siswa itu jauh lebih bisa memahami dan paham dengan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu Kak. Oh, iya. Tapi dari kita ketahui dari jawaban Kak Dava tadi, Kak Dava tuh lebih pro ke pembelajaran Iya. offline ya Kak. Iya. Walaupun pembelajaran online itu ada sisi Positifnya juga, pasti banyak, ya, Kak, seperti pasti. kayak me- Ya dengan pembelajaran daring itu kita mungkin ya bisa belajar tapi juga bisa sambil membagi nyantai. waktu ya. Iya, Ya belajar sambil nyantai ya itu sih Kak, Iya. ya, seperti itu. tapi lebih efektif offline ya Iya. guys ya. Jadi oke Kak, tadi kan mengenai pembelajaran di Seman 1 Kalirejo ya. Sekarang aku pingin tahu nih Kak, suasana kegiatan eskul dan lomba yang udah mulai aktif tuh apa? Untuk suasana ekskul dan lomba kita semua ya seperti yang saya bilang tadi Kak, kita sudah kembali ke tatanan awal, jadi ya semua ekstrakurikuler, lomba-lomba kita sudah mulai aktif untuk mengikuti Kak. Ya mulai paskibra sudah sering latihan terus, lalu ya ekskul akademik dan non akademik itu sudah mulai kembali bisa Boleh normal dijelaskan lagi. nggak Kak sedikit tentang lokasi perlombaannya? Oh, kalau lomba itu jadi gini Kak, kita itu punya dua ya teman-teman ya, kita punya dua apa ya relasi lomba. Jadi yang satu lokal, yang satu yang nasional seperti itu Kak, yang maksudnya tatanan kabupaten, kota, provinsi gitu Kak. Dan kan kadang untuk lokalan yang saya maksud itu yang mungkin sekolah lain mengadakan nih, sekolah lain ngadain enaknya ngomong event silaturahmi, laga silaturahmi seperti lomba-lomba futsal, voli seperti itu ya, kita mengikuti di situ sebagai ajang silaturahmi, kita sudah bisa mengikuti kembali. Lalu untuk yang diajangkan di kabupaten kan juga sekarang sebenarnya di kabupaten itu, di kabupaten kami loh Kak, di Lampung Tengah itu belum, untuk event-event seperti itu belum bisa terlaksana Kak. Ya karena mungkin ya kondisi seperti itulah Kak, karena kita juga habis, kalau orang Jawa itu bilang mentas Kak, barusan naik dari terpuruk kemarin, dan mungkin event-event di relasi yang seperti itu kita yang belum bisa maksimal Kak. Kayak karena seperti yang kita tahu bersama, kita juga ya itu tadi barusan naik lah dari daring kemarin. Kan tadi kita sudah membahas tentang Jurusan IPA dan IPS. Untuk favorit pasti favorit semua lah ya Kak ya. Favorit semua. Favorit ya. Lalu di kelas 10 itu khusus ya teman-teman, di SMA Negeri 1 Kalirejo di tahun ini baru ada kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Nah itu di kelas 10 yang nantinya penjurusan itu adanya di ketika naik di kelas 11 seperti itu. Jadi nanti kelas 10 itu nanti diberikan semacam konsul nanti dari pihak dewan guru, lalu kakak-kakak kelas itu nanti mereka dapat konsul, ditanyakan, jadi nanti wah bakatku apa nih, aku kira-kira masuknya jurusan mana, jadi apa ya biar tidak terjadi anak salah jurusan. Karena yang seperti kita tahu di era-era seperti ini ya sekarang ya mungkin kayak banyak teman-teman kita yang mungkin ngerasa wah salah jurusan. Jadi jadi mungkin wah saya pengen masuk IPS lah, tapi ternyata kok wah pelajaran IPS kok kayak gini, saya lebih ke IPA gitu. Ada juga yang IPA, wah IPA lah keren, mata pelajarannya belajarnya tentang organ tubuh, tentang kehidupan lingkungan, tapi nyatanya di dalam ada fisika, kimia, bikin don. Wah nggak cocok ini Kak, nggak cocok kita masuk di. Jadi ya oleh karena itu SMA Negeri 1 Kalirejo mengadakan kurikulum merdeka itu Kak. Jadi supaya nanti di kelas 11 siswa jadi lebih tahu, oh basic saya tuh di sini loh. Saya suka ngitung-ngitung, berarti saya nggak cocok masuk IPS, masuk IPA aja gitu kan. Seperti itu Kak. Apalagi banyak ya guys sekarang tuh masuk IPA demi kayak kelihatan keren. Iya Kak. Iya kan. Bener banget itu. Sebenarnya
Nggak apa-apa, cuman kedepannya Iya, lebih muhasabah, bisa lihat kemampuan Iya, diri. betul. Iya. Biar kita bisa sinkron atas profesi yang Iya, teman-teman mau bisa tuju iya. gitu ya. Oke, tadi kan tentang jurusan ya Kak. Sekarang nih jumlah kelas di Seman 1 terus anunya itu Untuk siswa Kak, jumlah maaf, Kak. siswa. Jumlah siswa di Iya, Seman 1 iya. Kalirejo itu berapa Kak? Untuk kelas SMA Negeri 1 Kalirejo itu punya 25 kelas Kak. Oh, 25. Jadi di kelas 12 itu 8 kelas, kelas 11 itu ada 8 kelas, dan khusus untuk kelas 10 ada 9 kelas. Iya. Seperti itu, ada tambahan Kak. Dan jumlah siswa di SMA Negeri 1 Kalirejo itu sekitar 900 sampai 1000 siswa Kak. Seperti itu Kak. Iya. Oke. Untuk kegiatan eskul dan OSISnya nih Kak, Iya. ada berapa sih Kak ekstrakurikuler di Seman 1 Kalirejo? Untuk ekstrakurikuler itu yang umum ya Kak ya. Iya. Ada sekitar 25 ekskul Kak. Itu terbagi di ekstrakurikuler yang akademik dan non akademik. Seperti ya non akademiknya itu ada paskibra, pramuka, di olahraga ada tenis, bulu tangkis, futsal, ya seperti itu lah ya Kak. Untuk di ekstrakurikuler yang akademik itu ada olimpiade, lalu ada apa ya, ciri khasnya Semansa itu ada namanya English Club dan Science Club. Dan itu yang eskul yang kerennya Semansa lah itu di situ Kak. Favorit Ya, favorit. Jadi yang eskul favorit itu apa aja tadi Kak? English Club, English Club, Science Club. Science Club. Ya, tapi kalau untuk di olahraga, itu favorit semua sih Kak, karena jumlahnya ramai di situ Kak. Jadi ya futsal, basket, seperti itu Kak. Dan untuk kelas 10 itu dikarenakan ya kurikulum merdeka itu tadi Kak, ada beberapa ekskul tambahan seperti tata rias, terus tata busana, potong rambut, seperti itu Kak. Iya. Jadi untuk kan itu termasuk ke dalam kategori apa ya Kak? Merdeka belajar itu loh Kak. Jadi ada merdeka belajar itu kan gimana ya? Ketika sekolah itu, bahasanya ngomong sekolah itu, kami sekolah negeri itu sadar Kak, ketika siswa itu ketika lulus dari SMA tidak semua bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi si sekolah kami memberikan apa ya, bekal untuk nantinya yang ketika lulus mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, maksud saya itu memiliki skill berwirausaha seperti itu Kak. Seperti potong rambut, tapi untuk potong rambut masih dalam rancangan Kak, belum terlaksana. Sudah terlaksana tata busana, tata rias. Untuk potong rambut ini pembinanya itu dari guru Untuk atau pembina itu masih dalam rancangan sih Kak, potong rambut itu Kak sebenarnya tadinya. Cuman ini tipis-tipis aja guys ya, kita spill dikit-dikit. Nantinya ke depannya itu akan nantinya ada ya, potong rambut seperti itu Kak. Dan ini SMA Negeri 1 Kalirejo itu ada salah satu ekskul yang apa ya, yaitu tadi Kak, memberikan bekal berwirausaha. Jadi saya di sini akan memberikan sedikit produk ya Kak ya. Ini dari rekan-rekan SMA Negeri 1 Kalirejo. Ya, di situ ada produk. Boleh diambilkan? boleh. Ya, ini dia. Ini ada sedikit produk dari siswa kita dari SMA Negeri 1 Kalirejo ya. Mohon maaf banget ini. Iya Kak. Ini ada namanya batik ekoprint. Dari Jadi- daun gitu ya? Iya, dari bahan-bahan alami seperti itu Kak, tapi ini daun. Mohon maaf ya teman-teman ya. Iya, bisa ditulis. Ini kita spill aja dikit-dikit. Ini kainnya. Jadi kain ini Kak Iya. melewati berbagai ya apa ya, proses untuk menjadi sebuah kain ini tuh bisa, bahasanya ngomong nggak melewati cara yang mudah gitu Kak. Mungkin Jadi bisa dijelaskan nih Kak. untuk ekoprint ini ya teman-teman, ada 2 metode Kak Apa itu? yang diterapkan di SMA negeri. Sebenarnya untuk metode ekoprint ini banyak banget metodenya Kak. Kalau
di teman-teman luar sana Kak, di daerah ya mungkin di daerah Jawa sana banyak metodenya. Hanya saja yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kalirejo yaitu ada dua. Yang pertama pounding dan yang kedua adalah blanket apa ya? Saya rada lupa itu Kak. Ya pokoknya yang satunya itu aurin blanket seperti itu. Jadi di pounding ini menggunakan metode getok palu bahasanya ngomong Kak. Gimana itu Kak? Jadi ketika pertama kan ini kain biasa ya teman-teman. Ini kain biasa, kain putih. Lalu direndam menggunakan air tawas. Ini direndam menggunakan air tawas. Setelah itu dikeringkan, tapi tidak dikeringkan di matahari Kak. Di mana? Diangin-anginkan saja. Oh, angin-anginkan. Iya. saja. Ada tempatnya gitu Kak? Ya untuk saat ini kami jemuran di gor. Kita manfaatkan gor untuk menjemur ini Kak. Jadi untuk secara tidak langsung agar tidak terkena matahari loh Kak. Iya. Jadi ketika metode getok itu kain kita lebarkan di bawah, lalu di atasnya kita susun daun Kak. Susun daun. Jadi bahasanya ngomong ya ini kain, kelihatan nggak? Jadi ini kain disusun daun di atasnya, lalu di atas kami tutup plastik. Berarti warnanya alami dari Alami daun semua Kak. situ. Iya alami. Iya. Jadi ketika sudah ditutup plastik seperti ini, ya sudah kami palu pakai palu karet yang biasa dipakai pak tukang itulah. Iya. Ya kuli Jawa ya, bisa dipakai kuli Jawa untuk masang itu, digetok-getok. Lalu ini didiamkan Kak. Didiamkan selama kurang lebih 2 sampai 3 jam supaya cukup lama ya. Oh, dia meresap. 2 dan 3 jam. 3 jam. Oh, iya. Seperti itu. Jadi nanti ketika sudah seperti itu baru direndamkan di warna, maka dia akan timbul warna-warna seperti ini Kak. Nah, ini. Nah, Kak, boleh tahu nggak sih ide ini dari siapa nih? Untuk ide ini dari guru sih Kak. Guru yang itu tadi, karena guru sadar bahwa saya ini sekolah negeri ya Kak. Iya. Yang saya bilang tadi bahwasanya tidak semua siswa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Guru membekali siswanya dengan ini Kak. Terus Ide-ide ekonomi. iya. Dan ini produknya Kak. Iya, bisa Jadi ketika bisa dijadikan menjadi kaos ya. Seperti ini. Dan untuk mungkin teman-teman yang penasaran dengan ininya bisa order sementara bisa langsung hubungi di OSIS SMA Negeri 1 Kalirejo nanti, karena ini Kak, ini produk dari masing-masing kelas. Oh, masing-masing kelas. Jadi masing-masing kelas ya dia punya produk ini. Jadi ada yang jual kain, ada yang tas seperti ini, tas. Oh, bagus. Tas, lalu ada juga topi, sarung seperti itu Kak. Dan itu produknya dari masing-masing kelas. Ada yang kelas membuatnya sarung, ada yang buat kemeja seperti itu Kak. Dan ini dijual langsung Kak, aman. Jadi nanti buat teman-teman nanti yang mungkin ingin order bisa ke OSIS SMA Negeri 1 Kalirejo dulu, baru nanti kami orderkan ke rekan-rekan kelas 10. Karena ini kreatif ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman menanyakan harga ya teman-teman ya. Untuk harga ini sepil aja. Untuk tas ini yang kecil, yang ini maaf. Ya. Ini ada tas seperti ini. Ini sekitar harga 40 sampai 50 ribu Kak. Ini. Sedangkan kalau kain itu belinya kita jualnya Kak, maksudnya kami jualnya itu per meter Kak. Oh, per meter. Ada yang semeter 70 ribu, 100 ribu. Kadang ada yang satu itu loh Kak. Modelnya udah perkiraan bahan untuk bikin baju ukuran segini itu kami jual sekitar 300 sampai 400 ribu Kak. Boleh tahu nggak sih Kak, tokoh mana yang sudah pernah beli order di Seman 1? Untuk pengorderan itu kemarin dari pihak-pihak apa ya? UPTD Kak. UPTD dan Dinas Bandar Lampung itu kemarin mampir ke SMA Negeri 1 Kalirejo, lalu ya mereka belanja ini Kak untuk ya kenang-kenangan lah. Iya. Karena kalau ini ya mohon maaf banget ya bukannya sombong teman-teman, kemarin SMA Negeri 1 Kalirejo dapat apresiasi besar banget dari Dinas Provinsi tentang ini. Dan maunya Dinas Provinsi itu ya beliau pesen ya maunya itu nggak cuma SMA Negeri 1 Kalirejo gitu teman-teman. Jadi Dinas itu nunggu kreativitas kita sebagai siswa. Jadi nantinya pengennya itu selampung itu semua punya kreativitas dan punya ciri khas di sekolahnya masing-masing seperti itu Kak. Untuk perawatan Kak, ini perawatannya sebenarnya dia tidak boleh
dicuci di mesin cuci itu sebenarnya tidak boleh. Untuk penyuciannya karena ini kan bahan alami ya Kak ya. Yang seperti yang kita tahu bahwasanya bahan alami itu sangat mudah untuk luntur, sangat mudah untuk warnanya pudar seperti itu ya Kak ya. Jadi untuk pencuciannya hanya direndam menggunakan air sampo. Air sampo. Sampo apapun itu Kak. Sampo apapun. Ya, mau Lifebuoy, Sunlight ini kasarnya sebut merek bukan di endorse ya teman-teman ya. Tapi ya memang seperti itu untuk perawatannya hanya direndam dan tidak dikucek. Cuman direndam. Ya bahasanya ngomong hilangin keringet aja lah Kak. Diangkat lagi, dijemur dan tidak boleh terkena matahari. Seperti itu. Begitu kawan-kawan cara merawatnya. Oke. Nah, Kak, ini kan yang aku lihat di sini nih. Iya. Yang berbentuk kain. Iya. Sudah ada belum sih Kak yang berbentuk kayak alat gitu, seperti alat masak atau alat apa gitu? Untuk itu belum Kak, karena kan ini metodenya ecoprint itu kan emang diaplikasikan ke kain Kak. Iya. Dia belum bisa diaplikasikan ke perabot-perabot seperti berarti itu. Masih fokus ke ecoprint. Iya, ecoprint yang untuk kain. Dan SMA Negeri 1 Kalirejo juga membuka kursus. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman sekolahnya ingin belajar cara membuat ecoprint, lalu ingin belajar gimana nih cara prosesnya, gimana itu bisa. Karena dari pembina kami, pembina ecoprint itu juga menyiapkan tim yang sengaja ditugaskan untuk membimbing atau memimpin ecoprint ini di setiap sekolah Kak. Untuk saat ini tim SMA Negeri 1 Kalirejo masih masih di lingkup Kalirejo Kak untuk belajar bareng buat ecoprint ini Kak. Kemarin itu ada ibu-ibu PKK Kalirejo dan ibu-ibu Aisyah yang kita sosialisasi bareng-bareng untuk membuat ecoprint ini Kak. Nah Kak, kan tadi Kakak bilang ada kursus ya guys. Iya. Nah boleh dikasih tahu nggak sih Kak langkah-langkah buat masuk kursus itu bagaimana? Untuk kursus ya kita bahasanya ngomong sama-sama enak aja, sama-sama mudah. Yang penting kita jelas ngobrol, bener siap apa enggak kita belajar bareng, persiapan barang dan lain-lain. Cukup narahubung bisa lewat Instagram bisa Kak, bisa lewat Semansa Kalirejo, nanti bisa kita sosialisasikan untuk yang mau belajar itu Kak. Jadi nanti pihak kami yang datang ke sekolah Kak. Oh pihak. Jadi teman-teman yang itu silakan sebutkan nama sekolah, terus daerahnya mana, nanti bisa kami datangi untuk sama-sama kita belajar tentang ecoprint ini Kak. Sebenarnya masih ada satu lagi Kak. Apa tuh? Ada satu barang yang itu dari ya siswa SMA Negeri 1 Kalirejo Kak. Itu namanya ecobrick. Ecobrick. Bisa diambil kan? Ya ini teman-teman. Ini adalah ecobrick. Ecobrick itu berasal dari dua kata ya Kak ya. Eco dan brick. Apa itu artinya? Untuk eco itu kan ya eco kehidupan, ramah lingkungan gitu ya Kak ya. Untuk brick itu diambil dari batu bata yang artinya Kak. Jadi itu dulu ditemukan oleh seorang seniman Kanada yang menemukan ecobrick ini. Jadi ecobrick ini adalah batu bata ramah lingkungan Kak. Jadi kalau di daerah-daerah luar sana ya Kak ya, untuk ecobrick ini sudah bisa dibuat sebuah ya rumah-rumah di tempat wisata gitu lah ya Kak. Tahu Kak? Ya kayak bahasanya ngomong gazebo seperti itu Kak. Itu bisa dibuat dari ecobrick ini. Ecobrick ini murni full dalamnya adalah sampah anorganik atau sampah plastik rumah tangga ya Kak ya. Jadi ini prosesnya ya cukup ribet juga Kak. Ribet tapi asik. Kalau enaknya ngomong seperti itu Kak. Jadi pertama kita mengumpulkan sampah. Ini sampah ya dari kita untuk kita ya itu inilah ecobrick. Jadi kita pertama tahap pengumpulan sampah, lalu setelah itu kita cuci. Kita bersihkan, kita jemur, kita keringkan, lalu kita potong-potong, kita masukkan sampai padat. Dan ini for your information, berat satu botol ini sekitar 270 sampai 300. Karena ketika dia tidak padat, maka akan ada rongga. Rongga itu yang bikin apa ya? Kasarnya ngomong
meleot, Iya. letoy, letoy. Nggak kokoh seperti itu Kak. Jadi ini untuk sementara Ekobrik ini di SMA Negeri 1 Kalirejo kami buat kursi dan meja. Jadi ada udah. kalau di sekolah kami ada kursi dan meja yang terbuat dari botol ini Kak. Seperti itu. Jadi boleh dijelaskan kembali nggak kekurangan dan kelebihan Ekobrik ini? Untuk kelebihan yang pertama jelas ini ramah lingkungan ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya limbah plastik itu adalah limbah yang sangat-sangat susah terurai. Iya. Bahkan memakan waktu 100-200 tahun itu bahkan mungkin kasar ngomong belum terurai Kak. Dan dengan ini bisa menjadi solusi di masa digital seperti ini ya Kak. Di era modern seperti ini untuk pengolahan sampah yang tadinya mungkin hanya dibakar. Dan ini sampah-sampah rumah tangga ini yang maksudnya kita enak nyarinya loh Kak. Iya. Mudah ditemukan dan manfaatnya itu juga banyak banget. Jadi ini untuk kelebihan jelas banyak banget ya Kak ya. Jadi yang pertama satu ramah lingkungan, yang kedua ini sudah termasuk kokoh loh Kak. Kokoh. Iya. Kokoh. Jadi ini ketika dia dibikin kursi dan meja kan itu ditata. Jadi penataannya itu didempet-dempetkan menjadi banyak. Lalu kita kan ini masih ada sisa lem-lemnya nih Kak. Jadi ini menggunakan lem tembak itu lalu direkatkan kembali menggunakan lakban baru bisa digunakan untuk menjadi meja dan kursi seperti itu Kak. Teman-teman, sangat menginspirasi ya. Kreatif sekali Kak. Oke, hanya ini atau ada lagi yang ingin dikenalkan? Untuk sementara ini Kak yang masih kita kembangkan dan semoga nanti bismillah SMA Negeri 1 Kalirejo bisa memberikan ide-ide kreatifnya lagi lah Kak. Ya, Seperti itu. amin. Ini juga kami buka sosialisasi untuk SMA atau sekolah-sekolah yang ingin belajar tentang Ekobrik dan Ekoprint. Jadi ketika emang bener-bener pingin, ayo kita sama-sama belajar. Kita datang sekolah teman-teman buat ya sekedar sharing, ngasih tahu caranya buatnya gimana, bahannya apa aja, terus perkiraan dananya berapa, Iya. itu kan seperti itu Kak. Tapi untuk ini insya Allah murah banget ya teman-teman, karena kita hanya butuh botol bekas dan sampah-sampah bekas masyarakat seperti itu. Sangat kreatif ya teman-teman. Tadi kan Kak Dava udah ngasih tahu nih caranya registrasi ya Kak ya. Iya. Caranya nanti bisa teman-teman langsung kunjungi Instagramnya. @semansa Kalirejo, Iya. SMA Negeri 1 Kalirejo, atau bisa ke @osis_semansa Kalirejo. Oke, jangan Seperti lupa itu. catat ya, teman-teman. Iya. Atau mungkin DM langsung ke akun saya juga bisa Oh Kak. bisa Di- kenalan juga ya. teman-teman. Iya. Jangan lupa. Oke, iya. Ini langsung gitu Kak. Taruh ini aja ya. Iya. Nah Kak, tadi kan kita sudah membahas nih tentang produk-produk yang sangat istimewa dari SMA 1 Kalirejo. Iya. Sekarang kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kakak kan mengikuti kegiatan Iya. OSIS dan menjadi ketua OSIS Iya. ya. Apa sih Kak alasan Kakak mengikuti OSIS ini? Untuk alasan yang pertama jelas ingin menambah pengalaman ya Kak ya. Terus yang selanjutnya ya ingin menambah relasi kawan, belajar berorganisasi ya, karena organisasi itu apa ya Kak ya? Bagi saya itu organisasi ya suatu hal yang emang butuh gitu Kak. Karena di organisasi itu kita bisa belajar agar kita bisa terorganisir kehidupan kita Kak. Jadi gimana cara kita bisa Manajemen diri, manajemen waktu, iya. manajemen semuanya seperti itu Kak. Jadi ini info aja, dulu saya itu di akhir kelas 9 itu saya jujur nggak ada niatan buat ikut OSIS. Kenapa? Apa ya? Saya dulu nganggap itu OSIS itu apa ya? Ya sama pemikiran teman-teman Iya, lah yang di betul. rumah. Pasti mungkin OSIS hanya sekedar apa ya? Mondar-mandir. Tangan kanan sekolah. Iya, betul. Tapi kasarnya ngomong ya dibilangnya itulah Kak ya. Iya. Seperti itu. Nah, di situ saya sudah nggak pengen. Terus tiba-tiba orang tua bilang, "Ya kamu harus masuk OSIS." Iya. Terus saya bilang ya sebenarnya saya ikut OSIS ini awalnya tertekan Kak. Ya, tertekannya karena tekanan harus ikut OSIS itu tadi loh Kak. Oh, iya. Dibilang orang tua, "Ya kamu harus ikut OSIS." Ya nanti
di OSIS itu bisa belajar. Iya, terus kok ya tadinya terpaksa terus ketika pendaftaran daftar OSIS ya, ketika pendaftaran itu juga saya sebenarnya sudah ragu di awal. Pengen kok apa ya sih saya ikut OSIS gitu kan. Karena ngelihat ya apa ya, dulu itu zaman SMP itu ya sebenarnya saya muhasabah diri gitu kan. Saya mikir masa ya sih anak kayak aku masuk OSIS gitu kan. Ya terus ketika masuk, tapi saya bukan golongan orang yang ketika terpaksa terus dia down, nggak pengen itu, nggak. Saya dulu daftar ya tetap daftar, bahkan saya di situ kasarnya ngomong bersaing gimana caranya meskipun ini terpaksa saya harus bisa jadi yang terbaik di antara teman-teman. Nah di situ setelah melewati beberapa fase seleksi ternyata kak, ya ini sekali lagi saya tekankan buat teman-teman, ini harus sebuah motivasi buat teman-teman. Terus saya ya ketika seleksi itu saya berani memberikan argumen, saling berpendapat seperti itu, dan alhamdulillah saya bisa saat itu maju menjadi wakil. Jadi informasi aja, saya kelas 10 kemarin jadi wakil ketua OSIS. Nah jadi wakil itu saya mikirnya gini, apa sih aku lu nggak niat kok ini aku bisa jadi wakil gitu kan, mikir kayak males gitu kak ya. Terus kayak udahlah jalanin ya, akhirnya bisa asik, bisa tahu oh ini organisasi, oh asiknya kayak gini, pantesan orang tua tuh bilang harus ikut. Ternyata emang di dalamnya itu banyak pelajaran yang nggak kita dapat di pelajaran, nggak kita dapat sembarangan. Maksudnya di dalam kita bisa belajar lebih saling ngerti satu sama lain, terus bekerja sama, solidaritas, kekompakan seperti itu. Jadi dari situ gugah hati gitu loh kak. Oh jadi emang kayak gini OSIS. Jadi yang anggapan teman-teman cuman hanya sekedar ya mohon maaf banget mungkin babu sekolah itu ya kak, itu sebenarnya kayak saya nggak setuju banget dengan itu kak. Ya karena di dalamnya itu ya itu tadi banyak pelajaran yang nggak kita dapat di kelas seperti itu. Bahkan pembina saya itu pernah bilang, mungkin iya kamu saat ini berat jadi OSIS, mungkin iya kamu saat ini nggak niat terpaksa, tapi nanti ketika kamu sudah di akhir, ketika kamu sudah lulus, maka itu akan terasa. Jadi relate banget lah kak. Meskipun saat ini saya ini motivasi lagi ya teman-teman. Saat ini meskipun saya kasar ngomong barusan dilantik kemarin, tapi di Januari ini saya udah mikir besok September Oktober itu sudah reor, dan mikir kok kayak nggak mau lepas dari OSIS gitu loh kak. Kayak mikirnya nih apa ya, saya udah nyaman di OSIS, pengennya tuh besok kalau aku udah nggak OSIS gimana. Memikirkan terus, sekolah juga ya kak. Mikirnya gitu, padahal dulu mikirnya kayak apa sih OSIS, kayak apa gitu kan, cuman mau-mauan disuruh-suruh gitu. Tapi ya sebenarnya di dalamnya itu banyak banget faedah, hikmah itu dalamnya banyak banget seperti itu kak. Nah kak, aku tahu banget nih kayaknya ketua OSIS ini sangat berat ya guys. Jadi boleh nggak sih kak diceritain sedikit, kan kakak pelajar juga nih, cara membagi waktunya tuh gimana, terus juga tuh hambatan dan keberuntungan yang kakak dapat itu apa? Untuk cara membagi waktu ya kayak sebenarnya kalau prinsip saya itu ketika ada 2 tugas, dari tugas sekolah dan tugas OSIS. Yang pertama jelas kami yang ambil itu tugas OSISnya kak, karena alhamdulillah untuk di SMA Negeri 1 Kalirejo itu gurunya itu bisa tahu memberikan toleransi kepada siswanya anggota OSIS. Ya ketika ada kegiatan, Bu saya izin tugas nanti nyusul, bisa gitu kak. Terus untuk hambatan itu ya kadang alhamdulillah kalau di tahun saya ini di periode 2022-2023 ini saya belum menemukan hambatan yang besar sih kak. Tapi di tahun-tahun kemarin itu ya hambatan apa ya mungkin jadi gini, hambatan mungkin teman-teman di sana juga ngerasain ya, ketika ini hambatan yang untuk OSIS sendiri kayak ya. Jadi ketika kita habis ada event, habis ada acara gede gitu kayak itu ketika prepare, ketika siap-siap itu semua
kumpul. Jadi ketika tapi jeleknya ketika selesai acara itu semua bubar. Ya maksudnya nggak bubar, ya mungkin ada kesibukan sendiri Kak, mungkin ada urusan, dia meninggalkan tugas yang harusnya milik dia itu. Ya untuk hambatan saat itu hanya ini sih Kak, hanya organizing anggota. Sebenarnya kalau mungkin kasarnya ngomong pemeliharaan bukan pemeliharaan Kak, apa ya, cara kita ngorganisirnya, cara ketuanya itu ngatur, manajemennya itu kurang. Tapi sebenarnya itu kalau hal-hal seperti itu emang mutlak dari siswa itu sendiri sih Kak, kalau menurut saya. Jadi ya kurang, ya mungkin saat itu mungkin sama-sama capek, jadi pengen ya pulang duluan seperti itu Kak. Ya seperti itu doang sih hambatan. Untuk glory Kak, keuntungan ya Kak ya. Kalau keuntungan di OSIS itu asli banyak banget. Jadi ketika saya menjadi pengurus OSIS, ya ini saya sadar sendiri loh Kak, saya bisa satu langkah lebih maju dari teman-teman. Karena apa? Karena ya saya di situ ketika ada pelatihan nih Kak, otomatis sekolah ngirim dari anggota OSIS. Sedangkan yang dikirim nanti ya ada rekan-rekan jajaran atau saya. Jadi di situ Kak saya jauh bisa mendapat banyak ilmu yang itu tadi yang tidak didapat di sekolah Kak. Karena kan setiap ada pelatihan itu alhamdulillah saya selalu berangkat. Seperti itu Kak. Terus untuk keuntungan selanjutnya saya bisa dikenal banyak guru. Lalu saya punya relasi teman banyak. Baik dari dalam maupun dari luar. Karena ya teman itu ya suatu aset berharga lah bahasanya ngomong. Karena gimana kita kalau udah punya banyak teman itu setiap ada apa-apa itu juga kita enak ngaturnya seperti itu. Untuk keuntungan dan saat ini seperti itu. Karir juga teman juga bisa. Iya, bener banget. Nah Kak, kan kita udah bahas tentang OSIS nih. Iya. Ada nggak sih Kak MPK di sekolah Kakak? Untuk MPK itu sebenarnya ketika dari periode 2018 sebelum COVID, karena saya dengar dari kakak kelas, dari alumnus menyampaikan bahwasanya MPK itu memang sudah cita-cita SMA Negeri 1 Kalirejo dari dulu. Cuman hanya saja untuk saat ini MPK itu belum bisa terlaksana, dan insya Allah di tahun ini baru mungkin ada MPK. Karena MPK itu setelah kami ya dari pengurus OSIS, pembina, pihak waka dan pihak sekolah itu mempertimbangkan. Jadi kita sudah pernah membahas ngobrol seperti itu Kak ya, bahwasanya tentang MPK. Tapi pihak sekolah masih belum bisa menemukan fungsi MPK itu sebenarnya itu apa gitu. Karena di SMA Negeri 1 Kalirejo itu kan sudah ada OSIS, dan sedangkan OSIS itu sudah ada perwakilan dari kelas-kelas itu Kak. Jadi ketika ada apa-apa ya cukup dari OSIS itu yang membahas, tidak perlu lagi MPK, belum perlu maksudnya. Lalu kami juga sudah ada perkumpulan ketua kelas. Perkumpulan ketua kelas ini di SMA Negeri 1 Kalirejo masih berbentuk dalam grup WhatsApp yang di dalamnya didampingi juga oleh guru. Jadi ketika ada acara nih, ya kita lebih enak nge-share ke situ Kak. Dan sedangkan untuk MPK itu kan ya ini MPK itu kan intinya perwakilan kelas. Nah untuk saat ini karena perwakilan kelas itu sudah diwakilkan oleh OSIS, di SMA Negeri belum bisa terlaksana Kak. Karena ya banyak pertimbangan lah Kak lah. Untuk programnya itu kan juga kita belum mempelajari yang pasti, selain dia memberikan inovasi untuk bisa memberikan apa ya? Ya kan karena derajat MPK itu sebenarnya di atas OSIS Kak. Iya, derajat MPK itu di atas OSIS. Jadi ketika itu pihak sekolah nggak mau, pengennya kasarnya ngomong ribet. Kan kalau mohon maaf nih teman-temannya mungkin di sekolahnya ada MPK disimak, jadi kalau misalnya saya menjelaskannya salah bisa ya mohon maaf banget, karena di sekolah kami juga belum ada MPK itu sebenarnya gimana. Jadi ya kita mikirnya perwakilan kelas itu sudah ada sendiri yang masuk OSIS. Bahkan ikatan kakak kelas per angkatan itu hubungannya juga antar angkatan itu selalu hubungannya baik. Jadi ketika ingin mengadakan acara, ingin mengadakan apa-apa itu
konsulnya dari teman-teman itu Kak. Tidak, kita mikirnya kok iya ya MPK buat apa ya, ya seperti itu sih Kak. masih Jadi fokus ke OSIS. OSIS Kak, difokuskan di OSIS karena untuk MPK belum bisa, belum terlaksana di SMA Negeri 1 Kalirejo, seperti itu Kak. Nah, aku boleh tahu nggak sih Kak, persiapan OSIS di tahun 2023 ini apa aja nih untuk Seman 1 Kalirejo? Untuk persiapan ya Kak ya, ya persiapan ya jelas mental. Mental. Iya, mental itu harus emang hal yang pertama kali dibentuk di dalam anggota OSIS. Itu yang pertama mental, gimana kita bermental untuk bisa berpublic speaking, bisa menyampaikan nih, untuk menyampaikan besok akan ada agenda ini, ini gini kan, itu juga perlu mental. Untuk mempersiapkan juga waktu, tenaga, seperti itu ya. Itu sih persiapan untuk OSIS di tahun ini. Niat, yang pasti niat Kak. Iya betul. Karena kalau ya yang bikin kuat itu kan niat itu tadi Kak. Nah, untuk visi misi pribadi Kakak ini gimana Kak? Bisa dijelaskan? Untuk visi misi, ini visi misi saya singkat aja Kak. Menjadikan rekan-rekan SMA Negeri 1 Kalirejo itu berakhlak mulia, unggul, dan berprestasi. Dengan cara berakhlak mulia, berbicara tentang akhlak itu kita apa ya, hanya cukup menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan yang lain. Role model. Iya, jadi ketika waktu sholat ya kita gimana caranya kita bisa azan langsung stay di Iya masjid. betul. Karena kan di sekolah apa ya, di sekolah negeri itu religius keagamaannya itu kadang kurang Kak. Ya karena ya itu tadi, nggak semua orang itu punya pemikiran yang sama, nggak semua orang hatinya sama. Kadang ada pemikiran yang penting akhlaknya, beribadahnya, ada juga yang menyepelekan, itu pasti banyak kan. Oleh karena itu ya anggota OSIS di SMA Negeri 1 Kalirejo itu yang muslim saya wajibkan untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi Atau jadi role model. rekan-rekan yang lain, buat terutama kita tekankan untuk stay apa ya, standby saat azan sholat itu Kak, seperti itu. Lanjut nih ke pembahasan selanjutnya mengenai event atau kegiatan di SMA Negeri 1 Kalirejo. Yang pertama Kak, apakah di SMA 1 Kalirejo ya. itu ada event di tahun ini? Bisa dipromosikan mungkin Untuk di tahun ini Hmm. event terdekat kami adalah FIF, Apa itu? Festival FFI maksud Kak, Iya. Festival Film Indonesia. Oh, film. Jadi itu adalah apa ya, tradisi. Sebenarnya itu program tradisi SMA Negeri 1 Kalirejo, yaitu festival film yang nantinya yaitu tadi memperlombakan film-film dengan subtema dan tema yang sudah ditentukan dari pihak sekolah dan pihak OSIS. Jadi nanti siswa diberikan kreativitas untuk gimana caranya membuat ya sebuah film yang nantinya di situ kami ambil dari pemeran terbaik, terus artis terbaik, terus di apa editor terbaik, yang di situ nantinya diharapkan bisa mengikuti apa ya, event-event film ya kan. Seperti yang kita tahu di era digital seperti ini Kak, di online, di luar banyak sekali perlombaan yang memberikan ruang untuk lomba film Kak. Oleh karena itu SMA Negeri dengan adanya ini, dengan harapan nantinya bisa mengumpulkan SDM yang memang pandai dan mahir di film itu untuk sama-sama mewakili SMA Negeri 1 Kalirejo bisa ke taraf internasional dan nasional, seperti itu Kak. Menarik ya. Untuk itu pelaksanaan di bulan ini dan bulan depan Kak. Oh, bulan ini Jadi dan insya Allah bulan nanti coming soon di sekitar tanggal 15 depan. Udah itu di-studio, nanti teman-teman. di Februari baru penilaian di akhir, seperti itu Kak. Oke. Nah Kak, untuk kegiatan ini kan masih akan terlaksana ya? Terlaksana. Oh, masih akan. Iya. Jadi sebelumnya belum. Ini sudah pernah Kak. Sudah pernah. Di sebelum COVID kemarin itu sudah pernah ya, karena kan saya sudah bilang tadi, ini ketika kita sudah ya bangun dari COVID itu tadi, semua yang ada di SMA Negeri 1 baik fasilitas, ekstrakurikuler, kegiatan itu yang tadinya mati atau belum
terurus kembali itu kita urus kembali, kita lagi. hidupkan kembali. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada nggak sih Kak program unggulan dari OSIS di SMA Negeri 1 Kalirejo? Untuk program unggulan OSIS itu yang pertama satu ini, pelatihan ekobrik ini Kak. Oh iya. Pelatihan ekobrik ini alhamdulillah sudah berjalan dari 2021 kalau nggak salah, itu dari 2021, dan ini akan insya Allah kami kembangkan terus Kak di ekobrik ini tadi. Terus untuk program unggulannya ya ada pekan ilmiah atau giat prestasi, itu sudah kami alhamdulillah sudah kami laksanakan kemarin di bulan November. Terus bulan bahasa itu tadi di bulan Oktober kalau nggak salah itu Kak, Gebiar bulan bahasa, dan itu tadi FIF Festival Film. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas event nih Iya. Kak, di SMA Negeri 1 Kalirejo. Sekarang kita akan membahas prestasi. Nah, prestasi yang sudah SMA Negeri 1 Kalirejo gapai itu apa saja Kak? Untuk prestasi yang terbaru baru-baru ini Iya. benar-benar fresh itu alhamdulillah akreditasi Kak. Akreditasi alhamdulillah SMA Negeri 1 Kalirejo bisa mempertahankan di A, alhamdulillah. Unggul. Seperti itu untuk prestasi, dan ini juga saya sendiri menyadari ini sebuah prestasi Iya. sendiri sih untuk SMA Negeri 1 Kalirejo 2 ini. Yang sudah menjadi cerita. Iya, alhamdulillah untuk di daerah, ya mungkin kalau di daerah Bandar Lampung kita nggak tahu ya Kak ya. Mungkin sudah ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Tapi untuk di daerah Lampung Tengah, terutama bagian barat, yang punya masih SMA Negeri 1 Kalirejo. Dua barang ini masih punya SMA Negeri 1 Kalirejo. Jadi ini suatu kebanggaan yang besar bagi saya dan rekan-rekan OSIS serta siswa sih Kak, bahkan semua siswa merasakan kebanggaan itu sendiri. Nah Kak, untuk balik lagi ke produk SMA Negeri 1 Kalirejo, ada nggak Iya. sih Kak media sosial khusus produk ini? Untuk media sosial khusus itu dari masing-masing kelas Kak. Karena kan setiap kelas itu dia punya kios-kios yang jualin loh Kak. Oh iya. Dia punya lapak sendiri. Dari setiap kelas dia punya Instagram, punya Shopee-nya sendiri untuk menjual ini. Oh, udah mulai digital marketing. Iya, marketingnya itu udah maksudnya ke kelas Kak, Iya. tidak dari SMA. Oh, oke. Seperti itu. Jadi nanti itu tadi kalau teman-teman pengen order barangnya, karena sementara itu kan masih ngacak ya Kak. Iya. Karena kan banyak dari kios-kios dari kelas itu Kak. Jadi nanti bisa pesen di OSIS Iya. SMA Negeri 1 Kalirejo, bisa kami ya urus lah untuk itunya. Oke. Kan tadi kita sudah membahas tentang prestasi semasa Iya, Kalirejo ya. iya. Untuk Kakak sendiri, prestasi pribadi Untuk- yang sudah Kakak raih itu gimana? Apa? Ya untuk prestasi yang pertama itu jelas untuk internal ya ini jadi ketua OSIS. Ini Ketua sebuah OSIS, prestasi ya, sebuah apa ya, pengalaman yang mungkin ya berkesan banget lah Kak. Ini satu kebanggaan bagi saya. Terus untuk prestasi di lomba, alhamdulillah di 2021 kemarin itu alhamdulillah sudah mengikuti eventnya itu FIF di Unila. Oh, Unila. tempat saya kuliah itu. Itu Iya, betul. dari itu alhamdulillah ikut lomba dai dan alhamdulillah dapat juara 1. Terus selanjutnya kemarin di Ramadan kemarin Kak, itu ada lomba juga dari MGMP Akbai Lampung Tengah. Dai juga Kak, juara 1 dai. Alhamdulillah juara 1. Us. Terus untuk yang beregu ya, untuk beregu ya di futsal. Di futsal, kalau di futsal memang sering kita juara. Oh, berarti Kakak juga mengikuti lomba-lomba futsal gitu? Lomba futsal ikut, lomba dari sekolah ikut, ya lomba debat, lomba yang basicnya ke itulah public speaking. Iya. Emang dibasikin seperti itu karena ya suatu kelebihan itu Kak, saya bisa apa ya, mungkin kalau teman-teman masih belum bisa buang rasa kalau udah di depan umum, Iya. dan saya udah bisa buang rasa-rasa itu dan buat kasar ngomong luwes dan Iya, enjoy. pede enjoy ketika publik. Jadi guru-guru itu kalau ada lomba-lomba yang ngutamain publik, ngutamain pidato, debat, ya itu alhamdulillah ngarahnya ke saya. Ya ini bukan sombong lagi ya teman-teman, ini sekedar motivasi buat Personal branding. Iya. gitu, iya. Oke Kak. Nah, tadi kan kita udah membahas prestasi. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang hal unik nih. Ada nggak sih Kak pengalaman menarik selama Kakak ini menjadi OSIS? Kalau pengalaman menarik di OSIS
ikut OSIS itu aja udah suatu pengalaman yang menarik Kak. Tapi di dalamnya kan banyak yang pengalaman. Apalagi ya itu tadi ketika akan ada event, ketika kita sudah sibuk ngurusin proposal, ngurusin gimana ini besok konsepnya. Terus ketika ini jujur buat teman-teman ya yang mungkin di SMA-nya sering-sering pulang sore. Ya kan pengurus OSIS itu kasarnya ngomong dia berangkat paling pagi ketika semua siswa belum berangkat dan dia pulang paling akhir ketika semua siswa sudah pulang. Nah, jadi itu ada pengalaman satu kemarin belum lama Kak. Itu di Expo. Jadi saat itu kami sedang menyiapkan tempat untuk perlombaan kan itu Expo itu perlombaan antar SMP Kak. Jadi ketika kita siap-siap tempat, emang ada satu tempat di belakang loh Kak. Ya ada satu tempat di belakang itu yang mungkin ya namanya kita capek ya Kak ya mungkin gitu. Jadi di situ kita nongkrong di belakang duduk-duduk gudang itulah gudang Kak. Itu sebenarnya udah selesai acara cuman selesai prepare kita duduk di belakang. Jadi ketika prepare itu kita ya ada sedikit hal mistis gitu Kak. Jadi ketika gimana itu? Ya kan kita bercanda Kak. Bercanda bilang-bilang ada gini alah enggak ada gitu kan. Bercanda enggak lama dari itu bener ada bentuknya. Pertama ini buat info aja. Pertama itu di belakang emang ada suara anak kecil. Teriak-teriak lari. Itu kita di belakang ada 5 anak. Ya itu emang 5 anak ini emang sengaja ngelunjak gitu loh Kak. Emang sengaja penasaran. Wah, itu bohong itu kan karena ada satu tempat di belakang itu emang yang katanya setannya sering gabut. Gabut. Sering gitulah, sering reseh gitu kan. Ya, itu kita di situ. Gitu ya teman-teman itu. Jadi di situ. Ternyata pertama dengar suara anak ya udah langsung refleks lari lah. Tapi balik lagi penasaran. Yang kedua ada suara lemparan gitu dari atas tar di asbes kan di belakang ada asbes tar ya sudah dari itu udah oh ya beneran udah pulang setannya gabut banget ini di belakang ini gabut banget udah ya itu unik banget sih Kak karena apa ya first time banget lah bisa ketemu kayak gituan karena kalau kamu belum ketemu kayak gitu kamu belum kasarnya belum bener-bener jadi seorang OSIS gitu kan. Betul. Kamu harus minimal harus sekali lah ketemu. Itu udah ketemu sekali wah ini yang dibilang kakak-kakak itu gitu kan. Itu yang pertama yang unik. Terus yang unik selanjutnya ya di anggota OSIS itu apa ya mungkin ada teman-teman juga yang mohon maaf nih sering dark jokes. Apa itu? Dark joke yang bercanda jokes itu loh Kak yang kayak tretan muslim DKK itulah itu. Betul. Jadi di OSIS itu kita bercandanya sering kayak gitu dan itu unik-unik banget loh Kak. Jadi ketika selesai acara capek dengan adanya humoran dari teman-teman itu yang itu membuat wah unik-unik. Karena anak OSIS itu bener-bener anak-anak yang unik, anak-anak yang hebat dari masing-masing kelas. Jadi terkumpul di situ ada anak yang emang introvert yang pendiam, ada anak yang memang cicilan suka bercanda, ada anak yang ya itu tadi yang dark joke yang selalu bisa mencairkan suasana, selalu bisa memberikan hiburan. Gitu ya itu unik lah pokoknya. Tips ala Kakak untuk menjadi seorang pemimpin gimana? Cara tips yang pertama yang pasti kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Lalu iya. Ya itu manajemen disiplin waktu. Ya gimana caranya ketika di rumah ya kayak ketika azan sebisa mungkin kita harus standby langsung lari ke masjid. Terus ketika ada tugas langsung dikerjakan. Ketika kita sudah bisa memanajemen kita sendiri dan insya Allah itu akan memudahkan kita untuk memanajemen teman-teman dan memanajemen sebuah kepemimpinan itu. Ya terus tips yang kedua adalah akrab, kenal, pandai bersosial. Jadi kalau ketua pemimpin dia tidak bisa bersosial dengan rekan, dia panteng aja OSIS saja yang dipikirin OSISnya doang. Dia nggak mikirin sosial dengan rekan-rekan, dia mikirin suatu acara berat kelar ya udah, nggak mikirin nasib dia itu nantinya gimana ketika dia kalau dikasih ini keberatan apa enggak, dikasih lomba ini keberatan apa enggak, ya itu intinya kita bisa ngertiin rekan-rekan dulu, pendekatan dengan siswa. Karena gimana kayak ketika kita sudah deket dengan siswa, kita sudah banyak rekan, itu juga akan memudahkan kita Kak. Jadi ketika kita ada event, oke, aku ada ini nih, ada apa ya ide acaranya gini. Jadi kita enak loh kita mau minta, kamu besok ada acara gini. Menurutmu apa nih?
kegiatan yang keren buat acara kita besok. Jadi dia bisa terbuka, jadi antara OSIS dan siswa guru itu saling terbuka, dan itu kuncinya itu tadi, satu bisa manajemen kita, yang kedua bisa bersosial dengan teman, karena kita pernah pendekatan makin akrab juga makin enak, kita respect ke dia, dia pasti akan respect ke kita. Beda kalau misal kita semau-mau sama dia bisa lebih semau-mau sama kita. Intinya hargain, saling menghormati, saling hargain sama teman, kakak kelas, adik tingkat, itu ada taraf-tarafnya penghormatannya sendiri, yang mungkin teman-teman tahu lah itu kak. Terus yang selanjutnya ya aktif minimal ya aktif dengan guru, minimal bisa kenal dulu lah dengan guru, karena dari situ juga akan yang mudahin gerak kita jadi pemimpin itu kak, buat memimpin itu. Seperti itu sih kak menurut saya pribadi. Nah, untuk Kak Dava nih, Kak Dava kan pinter banget ya public speaking gitu kan. Nah, Kak Dava nih selain di organisasi dilatih public speaking, ada nggak sih Kak cara Kak Dava tuh misal kayak nonton YouTube atau referensi lainnya tuh ada nggak? Ada ya, public speaking. Kalau kita pengen berpublic speaking yang baik, satu kita harus punya idola yang siapa? Yang mungkin itu ya bisa public speaking. Saya kalau public speaking itu idolain nggak cuma satu sih kak, karena saya anak futsal, hobi bola. Saya ngidolain Bambang Pamungkas kak. Bambang Pamungkas itu adalah dia pesepak bola, tapi kan dia kan apa ya, dia punya jiwa kepemimpinan yang dia emang bener-bener bisa apa ya, ngatur satu timnya itu. Dia bisa memberikan motivasi, bahkan di laman YouTube-nya itu kan dia juga sering bikin konten-konten yang ya motivasi gitulah kak. Dari dulu pas kecil ya saya suka Bambang itu dari kecil, dari 2011 pertama kali saya terjun ke dunia kenal sepak bola itu kan 2011 saya kenal, dan saya wah keren nih, abang ini keren gitu kan. Dia bisa ketika di lapangan dia bisa ngeyakinin 11 pasang mata di situ buat bisa ya tujuannya kan sepak bola itu tujuannya gol. Ya organisasi juga tujuannya itu ya bisa jadi yang terbaik lah intinya, yaitu tadi. Terus yang selanjutnya public speaking yang saya idolain kedua adalah Mbak Najwa sih. Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab itu kan ya teman-teman juga pasti tahu lah gimana dia itu ya, politik, debat, jadi cerdas gitu loh kak. Karena apa ya, manfaat public speaking itu ketika kita nih, kita nggak tahu karena situasi kita misalnya ditanyain ya kak, lagi public, kita di posisi nggak tahu apa-apa, tapi di ketika kita tertekan itu bahasa itu muncul sendiri kak. Jadi kita spontan bisa jawab ya, meskipun itu jawabannya entah bener entah salah, yang penting kita sudah berani, orang lain akan nganggap wah orang ini pinter. Itu sih kelebihan dari public speaking. Terus yang selanjutnya Hana Nataki, Adi Hidayat, itu karena ya itu tadi saya belajar public speaking itu kan dari SMP. Jujur saya dulu juga tipe anak yang ketika dikasih nih, kamu nanti azan aja, kan saya info aja dulu, saya asrama. Ketika saya tinggal di asrama itu ya gimana cara kita harus mandiri. Mau nggak mau di situ kita harus ngelepas semua rasa takut. Jadi saya harus bisa nguasain kehidupan asrama gitu kan. Maksudnya nguasainnya ya yang baik-baik gitu loh kak. Jadi ketika dulu ditunjuk ustadz nih, Dava azan, itu dulu aja saya takut kak. Wah nggak bisa, ya kan nggak bisa. Terus karena sering gabung sama teman-teman, karena sering gabung lingkungan banyak, itu juga buat saya juga bisa berpublic speaking. Jadi yang pertama kuncinya punya idola, yang kedua faktor lingkungan, faktor teman. Jadi ketika kita bergaul sama orang-orang yang pendiam, yang nggak bisa ngungkapin, yang masih malu-malu, ya kita kan jadi itu. Karena kan ada pepatah tuh, ketika kamu berteman dengan seorang pandai besi, maka kamu juga akan terkena asapnya. Ketika kamu berteman dengan seorang penjual parfum, maka kamu aroma wanginya juga dapat. Ketika kita pengen ya lingkungan itu juga dibenahin. Jadi kita gabung sama orang-orang yang basicnya ya organisasi ini tempatnya buat kalau pengen kita ngelatih public speaking. Karena di organisasi itu ya berawal dari forum kecil nih, kita rapat nyampein pendapat, terus besok kamu nyampein technical meeting nih kan, kecil technical meeting nih teman-teman, dia berani. Ketika dari situ sudah berani ya dia lama-lama berani dan dia sudah bagus. Seperti itu kak untuk itu. Nah
Kak, kan menjadi seorang pemimpin ini nggak cukup Mm-mm. untuk skill komunikasi aja Iya, ya, butuh iya. percaya diri. Iya. Nah, tips Kakak percaya diri itu gimana? Membangun percaya diri. Membangun percaya diri, yang pertama sadar dulu, sadar ini lingkupku, ya mau nggak mau apapun yang terjadi ini punyaku, aku nggak ngurusin orang lain mau ngapain. Yang penting ketika kita sudah dikasih panggung, tek, ya ini panggungku, mau aku ngapa-ngapain di sini, mau aku kasarnya ngomong pola ya sesukaku gitu, untuk lepas rasa biar kita menjadi pede kan Kak. Yang selanjutnya itu tadi, dengan kita pandai bersosial, dengan kita pandai apa ya sama teman-teman, dan kita ngerasa wah ini lingkungan teman-temanku. Ya ini kembali ya, kalau orang Jawa itu kan bilang orang wongi dewi, wongi dewi, orangnya sendiri. Jadi ya kita udah nganggap keluarganya, nggak ada rasa mau ngelepas apa lagi, ya udah percaya diri banget lah, seperti itu Kak. Terus yang kedua yaitu sering lihat video-video motivasi buat percaya diri itu banyak lah Kak ya. Ya itu tadi sih, intinya kita harus punya satu idola itu gimana ya. Kalau Bambang Pamungkas itu saya aku emang dia udah lengkap lah semuanya, kepemimpinannya dapet, cara dia bersosial dapet, cara ngehargainya dapet. Dari situ aku kayak ngerasa orang ini nih keren gitu. Ininya itu tadi harus punya idola. Seperti itu Kak. Kan kakaknya aktif organisasi, Iya. aktif eskul juga, Iya. juara juga ya. Iya. Dari juara 1. Nah, Iya. Kak, aku pengen tahu deh sebenarnya cita-cita dan goals kakak itu apa nih? Kalau cita-cita ya Kak ya, karena di keluarga saya itu orang-orangnya itu, satu keluarga itu banyak yang ngambil di pendidikan loh Kak. Jadi keluarga saya dari kebanyakan dari guru, dosen. Ya harapannya saya ke depan tujuannya sih ke dosen sih. Untuk Pendidikan apa nih? biologi. Biologi. Iya. Pengennya sih ke biologi, ke pendidikan seperti itu. Nah, untuk bisa di-spill nggak mau kemana ini? Kalau perguruan tingginya kemana, yang jelas tujuan utamanya keluar Lampung sih Kak. Keluar Lampung. Iya, Kenapa keluar tuh? Lampung. Ya abang-abang ya sepupu-sepupu saya itu emang dia itu ya kuliahnya itu rata-rata emang sudah di luar. Jadi ya yang ikut ya itu tadi ngikut terus juga kan apa ya, di luar itu kan meskipun kita tahu pendidikan di Lampung itu sudah baik, sangat baik, tapi pasti ada bedanya dengan luar. Karena ya apa ya ini lingkungan kita Lampung, lingkungan kita udah apa lingkungan sini ya, kita juga pengen tahu dunia sana loh, di sana tuh gimana ya itu. Pengennya keluar dari zona nyaman. enggak. Oke, yang terakhir nih Kak, untuk pesan dari kakak ke adik-adik tingkat nih. Ke adik tingkat pesan ya. Yang pertama pasti selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kita selalu bersyukur itu kita apa ya? Ya kita akan dianggap hamba yang baik. Ya, ini pengalaman saya Kak. Jadi ketika saya ada apa-apa, meskipun ada masalah apa-apa, itu selalu saya bersyukur. Nanti setelahnya pasti akan ada keajaiban di setiap hal yang saya syukuri tadi. Karena ini teman-teman yang non maaf banget ya, karena kan kalau di muslim itu barang siapa yang bersyukur pasti Allah akan selalu mudahkan segala urusannya. Itu prinsip saya sih sebenarnya. Karena gimana pun kondisinya, gimana pun caranya, saya cowok, ketika ada suatu masalah itu pasti ada sebabnya. Sebab itu timbul dari saya sendiri. Ini bukan salah siapa-siapa, ini salah saya sendiri. Dan saya ini pasrahkan ada Allah. Jadi saya selalu bersyukur dan tetap selalu bersyukur. Karena kita seperti ini, kita lebih pasti ada yang ngerasa jauh lebih apa ya, kurang dari kita. Dan mungkin dia bisa jauh lebih bersyukur dari kita. Jadi ya sebisa mungkin kita harus selalu bersyukur. Terus yang selanjutnya tetap semangat belajar, kejar cita-cita, jangan pernah takut buat salah, jangan pernah takut buat melakukan kesalahan yang kasarnya apa ya, kita kan masih dalam pendidikan, hal yang salah itu masih wajar. Jadi ya ayo keluarin potensi diri kita, keluarin. Saya aja bisa loh masuk organisasi, saya bisa ya. Jadi pesannya buat teman-teman, buat bisa apa ya, lebih
aktif, lebih bisa mengeluarkan potensinya agar bisa ya kayak gini, bisa memberikan full lah potensi bisa dikeluarin dari diri seperti itu. Kan untuk adik tingkat ya Iya Kak, Kak, iya. Nah sekarang sebagai kakak nih generasi muda, Iya. apa pesan untuk generasi muda yang Pesan untuk kita? generasi muda, jangan pernah berhenti untuk melakukan kreativitas. Berawal dari hal kecil. Inovasi itu datang dari mana-mana. Ada yang bangun tidur megang megang kanvas, lalu megang pulpen atau bolpen, dia bisa mengukirkan karya itu dijual dengan mahal. Itu ada dari sini. Ini mungkin kalau ini jadi barang mentah, mungkin rekan-rekan mikir apa sih sampah kok dikumpulin, buat apa sih sampah ya. Ini yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah orang-orang yang penuh dengan kreativitas, karena sebenarnya di era digital seperti ini bukan lagi kita pengen jadi apa, kita pengen jadi pilot, kita pengen jadi TNI, itu adalah cita-cita orang tahun 80-an. Untuk generasi digital seperti ini, generasi muda harus bisa, kita nyiptain apa nih, gue mau nyiptain apa, gue harus bisa nyiptain apa nih buat perubahan, terutama buat perubahan diri saya, terus diri kita, sekolah terutama yang mungkin masih bersekolah, karena kita kan generasi muda, masa depan bangsa itu ada di diri kita. Rusak enggaknya suatu negara itu kan di diri kita ya Kak ya. Jadi ya itu tadi, tetap semangat, tetap berinovasi, jangan pernah menyerah, fastabiqul khairat. Seperti itu. Oke guys, jadi sesi tanya jawab ke Kak Dava ini udah selesai Kak ya. Terima kasih banyak udah Iya, Kak. share ke teman-teman Iya. semuanya, ke Iya. teman-teman media pelajar Lampung. Iya. Dan jangan lupa kunjungi Instagramnya Seman1 Kalirejo atau OSIS_Semansa Kalirejo. Iya betul. Seperti itu. Nah, kayaknya waktu kita udah sampai sini aja teman-teman. Oke, sudah. Oke. Saya Fatia Anggraini, tadi belum kenalan ya? Iya Kak Fatia. Saya Fatia Anggraini, biasa dipanggil Fatia, sebagai host podcast Media Pelajar Lampung hari ini, dan Saya Dava Damaragani selaku ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Kalirejo. oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.